Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Farda Aprina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan sedikit informasi mengenai cara penggunaan obat insulin. Apakah Mbak berkenan untuk saya menyampaikan terkait informasi ini? Boleh, Mbak. Oke, baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi di sini ada yang namanya obat insulin, Mbak. Obat insulin ini sendiri itu merupakan terapi untuk penderita diabetes yang gunanya untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien penderita diabetes. Untuk cara penggunaannya itu cukup mudah dan cukup simpel ya, Mbak ya. Yang pertama itu kan ini ada penutupnya. Mbak cukup buka saja dulu nih penutupnya seperti ini. Kemudian di sini ada tombol atau ada tuas untuk memutar dosisnya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan obat ini kan otomatis sebelumnya sudah dikasih tahu dulu kan sama dokter berapa jumlah dosis yang harus dipakai. Misalnya dalam satu hari itu si pasien harus menggunakan 10 unit. Jadi Mbak cukup putar saja pemutaran ini sampai dia menunjukkan ke angka 10 seperti ini. Mungkin Mbaknya bisa lihat dulu. Sudah benar ada di angka 10 kan? Nah, artinya ini dia sudah berada pada dosis yang sesuai, dosis yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian untuk cara penggunaan insulin sendiri itu melalui perantara jarum. Nah, untuk jarum insulin itu seperti ini, Mbak. Dia masih tersegel seperti ini. Jarumnya kecil saja seperti ini. Kemudian untuk cara penggunaannya, segelnya ini dibuka seperti ini, kemudian langsung dipasangkan ke sini. Seperti ini. Langsung dipasangkan dan diputar sampai dia benar-benar rapat ya, Mbak ya, diputar seperti ini dan dibuka. Nah, ini ada penutup jarum kedua agar dia benar-benar jarumnya benar-benar aman dan bersih seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya tinggal dibuka seperti ini. Nah, untuk cara penyuntikannya pun itu ada caranya, Mbak ya. Sebelum penyuntikannya itu harus daerah yang untuk disuntikan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol swab. Untuk daerah penyuntikan insulin itu bisa digunakan pada daerah yang berlemak seperti misalnya maaf ya, Mbak, di bagian lengan sebelah sini, di bagian paha ataupun di bagian perut. Dan kalau misalnya Mbak mau dipakai di bagian perut bisa dipakai sendiri, tapi kalau misalnya ada orang di rumah atau ada bantuan orang tua ataupun teman bisa dipakai disuntik di tangan seperti itu. Untuk cara penyuntikannya itu diangkat seperti ini 90 derajat, kemudian disuntikkan dan ditekan ininya sampai berputar sampai dia habis. Nanti kan kalau misalnya dia diputar seperti ini dia sampai habis seperti itu. Terus setelah disuntikan itu jangan langsung dicabut ya, Mbak, ditunggu dulu sekitar 5-10 detik. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 baru dicabut. Dan setelah dicabut itu diusahakan untuk jangan mengusap atau menggosok area bekas suntikan itu. Kalau misalnya terasa sakit atau terasa sedikit nyeri itu dibiarin aja karena itu sifatnya sementara, itu bakal hilang sendiri kok seperti itu. Kemudian untuk jarumnya ini sebenarnya cukup 1 kali pakai, tapi kalau misalnya jarumnya ini dipakai sama pasien yang sama orang yang sama itu bisa dipakai 2-3 kali pakai. Jadi bisa dipakai 2 atau 3 kali baru jarumnya boleh dibuang seperti itu. Tapi kalau mau dipakai untuk 1 kali pakai aja juga gak apa-apa sih, gak masalah. Seperti itu. Ada mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan, Mbak, atau ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Mbak, tapi saya mau bertanya, boleh? Boleh, bertanya apa? Untuk penyimpanan insulinnya itu bagaimana ya, Mbak? Oh iya, kalau untuk cara penyimpanan insulinnya itu sendiri cukup disimpan di dalam kulkas, Mbak ya. Tapi disimpan dalam kulkas itu bukan disimpan dalam freezer, cukup di pintu-pintu kulkas, di bagian pintu kulkas. Ngerti kan yang saya maksud? Di bagian pintu-pintu kulkas saja, tidak dimasukkan ke dalam freezer. Nah, tetapi untuk insulin yang sudah dipakai seperti ini, misalnya sudah dipakai itu cukup ditaruh di suhu ruang, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Sebenarnya boleh dimasukkan ke dalam kulkas, cuma ketika mau dipakai itu harus dikeluarkan dulu, ditaruh di suhu ruang 10-15 menit sebelum digunakan. Jadi sebaiknya kalau sudah digunakan itu disimpan di suhu ruang aja, nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, kecuali insulinnya yang masih baru, stok-stok yang baru yang belum kepakai itu wajib hukumnya ditaruh dalam kulkas dan sekali lagi tidak ditaruh di dalam freezer. Terus kalau misalnya
untuk penderita diabetes itu juga kan harus mengurangi konsumsi gula, mengurangi makan makanan yang manis supaya kadar gulanya tetap terkontrol dan dibantu dengan menggunakan obat insulin ini. Seperti itu Mbak, apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Mbak. Ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menyampaikan informasi mengenai penggunaan insulin. Terima kasih. Assalamualaikum.